Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 Praktikum Mikrobiologi Terpadu. Saya sendiri, Hardi Duyendra sebagai ketua, Amirna Fitri sebagai sekretaris, Siti Fadila Masita, Lucy Ada Arisani, Dia Priyanti, Rizky Alisuki Arahap, Sigit Aryadi, dan Yusra Haini sebagai anggota. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembuatan fermentasi asam sitrat dari buah markisa, limbah kulit pisang, molase, dan substrat hidrolisis cair limbah pada industri brem dengan Aspergillus niger. Asam sitrat adalah asam organik yang banyak dijumpai pada tumbuhan maupun hewan karena penyebarannya yang cukup luas di alam. Pada hewan, dapat ditemukan pada air seni, darah, dan berbagai cairan tubuh lainnya. Pemanfaatan asam sitrat dapat dijumpai di berbagai industri seperti farmasi sekitar 12%, industri makanan dan minuman sekitar 70%, dan sisanya 18% pada industri lain. Pemanfaatan asam sitrat dalam industri makanan dan minuman banyak digunakan dalam berbagai jenis keperluan. Hal ini dikarenakan asam sitrat mempunyai kelarutan yang relatif tinggi, tidak berbahaya, mampu menghasilkan rasa asam yang alami, dan sebagai bahan pengawet alami dengan menjaga kelembaban dan menghambat terjadinya oksidasi. Asam sitrat dapat diproduksi dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme melalui proses fermentasi. Aspergillus niger merupakan mikroorganisme utama yang digunakan di industri untuk produksi asam sitrat karena menghasilkan lebih banyak asam sitrat per satuan waktu dan juga kemampuannya untuk memproduksi asam sitrat dari bahan yang murah. Papagiani 2007 menyebutkan bahwa secara teori produksi asam sitrat menggunakan Aspergillus niger dapat menghasilkan rendemen 70%. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan asam sitrat melalui fermentasi. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan asam. Selanjutnya, serahkan kepada Amirna. Baik, terima kasih kepada Diat. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Banyak mikroorganisme yang dapat digunakan dalam memproduksi asam sitrat, seperti Penicillium glaucum, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Aspergillus awamori, Aspergillus nidulans, Hansenula anamola, dan Yarrowia lipolytica. Namun, di antara mikroorganisme tersebut, Aspergillus niger merupakan mikroorganisme utama yang digunakan di industri untuk memproduksi asam sitrat karena menghasilkan lebih banyak asam sitrat per satuan waktu dan juga kemampuannya untuk memproduksi asam sitrat dari bahan yang murah. Produksi asam sitrat menggunakan Aspergillus niger dapat menghasilkan rendemen sebesar 70%. Buah markisa merupakan salah satu jenis buah impor yang kemudian berhasil dikembangkan di Indonesia. Buah markisa identik dengan mempunyai rasa yang masam, sehingga jarang dimanfaatkan secara langsung dan hanya dibuat sebagai bahan minuman. Padahal buah markisa merupakan bahan baku penghasil asam sitrat yang baik. Buah markisa mengandung asam sitrat dalam konsentrasi tinggi, yaitu sekitar 2,4–4,8%. Asam sitrat tersebut dapat diperoleh dengan cara fermentasi dan tidak memerlukan biaya yang mahal serta dapat diterapkan dalam skala kecil. Selanjutnya, molase merupakan hasil samping industri pengolahan gula yang kaya akan kandungan karbohidrat termasuk sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Karena kandungan karbohidratnya, maka molase sangat potensial untuk digunakan sebagai sumber karbon yang pada proses produksi asam sitrat. Limbah padat brom merupakan ampas hasil sisa dari pengepresan tape ketan pada pembuatan brem yang masih mengandung pati dan gula. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, ampas brem dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan asam sitrat, mengingat kandungan gula yang terdapat dalam limbah padat brem cukup banyak, yaitu 12%.
Salah satu inovasi yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan limbah padat brom untuk diolah menjadi asam sitrat, mengingat kandungan gula yang terdapat dalam limbah padat brom cukup banyak dan senyawa karbon utama dalam memproduksi asam sitrat adalah glukosa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridia. Baiklah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pembuatan asam sitrat dengan bahan baku buah markisa ini dilakukan dengan metode fermentasi anaerob di laboratorium dengan menggunakan Aspergillus niger. Sebelum dipropagasi, dilakukan pengecekan apakah Aspergillus niger siap digunakan. Pada umumnya digunakan Aspergillus niger dalam agar miring yang berumur 5 hari. Media propagasi dibuat dengan komposisi tersebut dengan memisahkan antara gula dan bahan lainnya. Selanjutnya, sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan. Inokulasi dilakukan dengan suspensi spora Aspergillus niger sebanyak 2%. Hasil inokulasi media propagasi yang telah diinkubasi ini disebut inokulum. Inkubasi dilakukan pada inkubator goyang pada suhu 29 kurang lebih 1 derajat Celcius suhu kamar selama 24 jam. Media fermentasi disiapkan dan disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan. Inokulum diinkulasikan selama 2%. Proses penelitian, fermentasi produksi asam sitrat. Tahap fermentasi dilakukan secara kultur terendam. Ke dalam media fermentasi steril diinkulasikan suspensi spora Aspergillus niger ATCC 16404 8,12 kali 107 sebanyak 5 mili. Kemudian dilakukan fermentasi aerob dan pengadukan dengan saker. Lama kultivasi statis yaitu 0 hari, 1 hari, 2 hari, dan 3 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Dan dengan lama fermentasi masing-masing perlakuan selama 5 hari. Setelah fermentasi dilakukan pemisahan biomasa dengan penyaringan fermentasi dan biomasa kapang Aspergillus niger. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Lucy Adha. Baiklah, pada masih dalam pembahasan, pada fermentasi asam sitrat menggunakan substrat limbah kulit pisang, parameter yang diuji adalah pH, konsentrasi, yield, dan kemurnian produk asam sitrat yang dihasilkan. Yang pertama yaitu pH. Pada waktu fermentasi 1 hari dan 7 hari dengan volume starter 12 mili menghasilkan kadar pH asam sitrat dengan pH 4. Sedangkan pada waktu fermentasi 1 hari dan 7 hari dengan volume starter 14 mili menghasilkan produk asam sitrat dengan kadar pH 3. Hal serupa juga terjadi pada waktu fermentasi 3 hari dan 5 hari dengan volume starter 12 mili dan 14 mili, yaitu menghasilkan produk asam sitrat dengan kadar pH 2. Yang kedua, konsentrasi. Waktu fermentasi air kulit pisang dengan variasi volume starter berpengaruh terhadap konsentrasi produk asam sitrat yang dihasilkan pada waktu fermentasi 3 hari dengan volume starter 14 mili, menghasilkan konsentrasi tertinggi produk asam sitrat, yaitu 0,084 m. Sedangkan konsentrasi produk asam sitrat terendah terjadi pada waktu fermentasi 5 hari dengan volume starter 12 mili, menghasilkan konsentrasi produk asam sitrat sebesar 0,043 m. Waktu fermentasi yang lama akan menurunkan terbentuknya asam sitrat. Hal ini dikarenakan awal spora terbentuk untuk memulai germinasi adalah pada tahap awal fermentasi. Yang ketiga yaitu yield. Pada waktu fermentasi 5 hari dengan volume starter 14 mili menghasilkan nilai yield asam sitrat tertinggi yaitu sebesar 64,61% dan nilai yield terendah terjadi pada waktu fermentasi 3 hari dengan volume starter 14 mili yaitu sebesar 29,74%. Sukrosa merupakan sumber gula yang digunakan dalam fermentasi pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa akan dimasukkan sel dari luar sel menuju ke dalam sel melewati mekanisme hidrolisis invertase sukrosa.
Pada waktu fermentasi 7 hari, glukosa yang masuk ke dalam sel diindikasikan menurun, dan kadar pH mengalami peningkatan. Menurunnya hasil asam sitrat tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan pH. Yang keempat, itu ada kemurnian. Pada waktu fermentasi 3 hari dengan volume starter 14 mili menghasilkan kemurnian pada asam sitrat tertinggi yaitu sebesar 67,25%, sedangkan pada waktu fermentasi 5 hari dengan volume starter 14 mili menghasilkan kemungkinan produk asam sitrat terendah yaitu sebesar 30,95%. Pada pertumbuhan sel, kita mengetahui bahwa terdapat fase di mana sel tidak dapat berkembang lagi, bahkan sel sudah mati. Pada waktu fermentasi 7 hari, produksi asam sitrat mengalami akumulasi yang menyebabkan kemurnian asam sitrat menurun. Hal ini dikarenakan terbentuknya asam oksalat pada saat sel mengalami fase statis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusra. Baiklah, selanjutnya yaitu fermentasi asam sitrat menggunakan substrat buah markisah. Parameter yang diuji adalah presentasi kadar asam sitrat yang dihasilkan dari fermentasi buah markisah kuning dan markisah manis. Pada buah markisah kuning, pada waktu fermentasi 1 hari, persen asam sitrat yang dihasilkan masih sedikit. Hal ini disebabkan fermentasi belum berjalan dengan lancar, karena jamur Aspergillus niger baru mengalami fase pertumbuhan awal. Begitupun pada waktu fermentasi 3%, asam sitrat yang dihasilkan semakin menurun, yang disebabkan karena karena jamur Aspergillus niger mengalami fase penumbuhan lambat. Tetapi pada waktu fermentasi 5 hari, persen asam sitrat yang dihasilkan semakin meningkat. Ini disebabkan karena jamur Aspergillus niger mengalami fase pertumbuhan logaritmik di mana jamur membelah diri dengan sangat cepat dan konstan. Persen asam sitrat optimal dihasilkan pada waktu fermentasi 5 hari, yaitu pada volume jamur 10 ml sebanyak 87%, pada volume jamur 20 ml sebanyak 3,21%, pada volume jamur 40 ml sebanyak 4,12%, dan pada volume jamur 5 ml sebanyak 4,46%. Sedangkan pada buah markisah manis atau MM, pengaruh lama waktu fermentasi terhadap persen asam sitrat yang dihasilkan dari buah markisah manis sama dengan pengaruh pada buah markisah kuning. Tetapi persen asam sitrat yang dihasilkan oleh markisah manis lebih sedikit dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh markisah kuning. Hal ini disebabkan karena kandungan glukosa pada buah markisah kuning lebih banyak dibandingkan dengan kandungan glukosa pada buah markisah manis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai alasan pada fermentasi asam sitrat menggunakan substrat hidrolisasi cair limbah padat industri Brem. Parameter yang diuji adalah pH, total padatan terlarut, gula produksi, dan biomassa. Untuk pH, selama proses fermentasi terjadi kenaikan pH untuk semua lama kultivasi statis dari pH awal media fermentasi adalah 2,0. Setelah fermentasi, pada perlakuan kultivasi statis 0 hari sampai perlakuan kultivasi statis 2 hari, terjadi peningkatan pH, sedangkan setelah fermentasi pada kultivasi statis 3 hari, terjadi penurunan pH. Pada fermentasi asam sitrat menggunakan molase, penurunan pH terjadi selama waktu fermentasi. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya reaksi penyangga pH dan terbentuknya asam-asam lemah yang membentuk buffer dengan garamnya. Nilai pH juga dipengaruhi oleh produk yang dihasilkan selama proses fermentasi. Kemudian parameter yang diuji selanjutnya itu padatan terlarut. Pada padatan terlarut, penurunan nilai total padatan terlarut akhir setelah fermentasi asam sitrat. Menurunnya total padatan terlarut terjadi selama proses fermentasi berlangsung disebabkan karena gula yang merupakan komponen dominan dalam medium dimetabolisme oleh kapang menjadi asam organik. Asam organik kemudian dimanfaatkan oleh kapang Aspergillus niger sebagai sumber karbon untuk memproduksi asam sitrat, sehingga total padatan terlarut menjadi menurun. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sutarmi dalam Kusuma 2019 bahwa selama proses fermentasi, hamir dan kapang melakukan metabolisme glukosa menjadi asam-asam organik.
Parameter yang diuji selanjutnya adalah gula produksi. Penurunan nilai rata-rata gula produksi pada perlakuan kultivasi statis fermentasi asam sitrat. Menurunnya gula produksi terjadi selama proses fermentasi berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa gula telah dikonsumsi mikroba. Selanjutnya pada biomassa. Peningkatan nilai rata-rata biomassa Aspergillus niger ATCC 16404 pada perlakuan kultivasi statis fermentasi asam sitrat. Biomassa yang dihasilkan pada perlakuan kultivasi statis 3 hari mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 36,5 plus minus 0,21 yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan kultivasi statis 2 hari, yaitu 35,29 plus minus 0,74. Dan kultivasi statis 1 hari 35,24 plus minus 0,72, tetapi menunjukkan perbedaan yang nyata pada perlakuan kultivasi statis 0 hari. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan kultivasi statis 1 hari cukup untuk proses awal dilakukan fermentasi dengan cara digojok pada produksi asam sitrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Messi. Kepada Saudari disilakan. Selanjutnya yaitu produksi asam sitrat pada kultivasi media cair. Parameter yang diamati adalah pH, total asam, gula sisa, biomassa, dan absorbansi. Pada proses awal fermentasi diketahui bahwa pH medium sebesar 6, kemudian menurun pada hari ke-1 sebesar 5. Nilai pH yang mengalami penurunan kembali pada hari ke-2 sampai hari ke-5 menjadi sebesar 3,0. Penurunan pH selama waktu kultivasi mengindikasikan terbentuknya asam sitrat pada kultivasi cair. Lalu bobot kering biomassa mengalami penurunan pada hari ke-4 menjadi sebesar 1,0 gram per liter dan terus menurun pada hari ke-5 menjadi sebesar 0,58 gram per liter. Pengukuran terhadap bobot kering biomassa tidak hanya mengukur sel hidup saja, tapi juga sel mati dan spora. Pengukuran gula sisa selama kultivasi bertujuan untuk mengetahui keberadaan substrat pada kultivasi. Gula sisa atau substrat pada kultivasi cair mengalami penurunan selama waktu kultivasi berlangsung. Pada hari pertama, gula sisa sebesar 23,47 ppm, sedangkan pada hari kelima, gula sisa berkurang menjadi 19,50 ppm. Pengukuran gula sisa berkorelasi dengan nilai absorbansi yang diperoleh. Gula sisa produksi asam sitrat pada fermentasi biak rendam molasses. Parameter yang diamati adalah pertumbuhan sel A niger, perubahan pH, perubahan kadar gula produksi, dan produksi asam sitrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sigit. Yang kedua yaitu pH. Pada media fermentasi mengandung 20% molase, memperlibatkan pelakuan pH itu terus menurun. Itu perubahan pH dalam waktu 122 jam, itu dari pH 2 ke 1,71. Pada jam ke-24 dan 48, pH menurun tajam dari 2 menjadi 1,78. Kelanjutan relatif konstan. Hal ini dimungkinkan aksi penyangga pH karena adanya asam-asam lemah. Yang ketiga yaitu gula produksi. Konsumsi gula produksi terbesar pada konsentrasi awal 30% yang setara 246 gram, menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gula produksi, maka semakin tinggi pula konsentrasi gula A niger. Namun jika terus-menerus ditingkatkan akan menurunkan tingkat konsumsi gula produksi. Yang keempat itu produksi asam sitrat. Hasil KCKT menunjukkan bahwa konsentrasi asam sitrat diproduksi pada media fermentasi dengan konsentrasi molase 20,20, 25, 30, dan 35. Dan masing-masing sebesar 29,57, 65,55, 83,79, dan 17,76 gram per liter. Hal ini menunjukkan bahwa asam sitrat paling tinggi itu pada konsentrasi molase awal yaitu 30%. Jadi dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, limbah kulit pisang molase yaitu berada buah markisah merupakan bahan yang dapat digunakan pembuatan asam sitrat. Yang kedua itu 14 ml
menghasilkan asam itu 0 menghasilkan sel meningkat tinggi pada buah markisah persen itu pada volume nomor 50% yaitu sebanyak 4,46